Kabupaten Kediri. Begitu tempat kami dijuluki, salah satu wilayah yang ada di Jawa Timur. Tidak hanya karena kisah kerajaan Kediri yang melegenda sehingga Kediri banyak dikenal di kalangan masyarakat Jawa Timur. Namun, Kediri juga memiliki ikon-ikon yang layak diketahui masyarakat luar. Di antaranya Gunung Kelut dengan pemandangannya yang mampu memberikan ketentraman jiwa bagi penikmatnya. Gunung Klotok yang merupakan surga tersembunyi. Juga Gunung Wilis yang menyimpan jutaan misteri. Tidak lengkap rasanya jika membahas Kediri tanpa menyebutkan monumen agung kebanggaan kami. Ya, Simpang Limanggumul yang bertempat di pusat wilayah Kediri, juga Sungai Brantas yang tak pernah surut mengaliri wilayah kami. Terlepas dari seluruh kekayaan Kediri, pada wilayah inilah organisasi kami telah mendarah daging di tanah Kediri. Tidak lain dan tidak bukan adalah IPNUI PPNU, merupakan lembaga otonom dari Ormas NU. Tapi bukan tentang itu. Ini tentang kami yang merupakan sebagian kecil dari IPNUI PPNU. Kami menyebutnya pasukan elit, Korps Brigade Pembangunan dan Korps Pelajar Putri, atau acap kali disapa sebagai CBP dan KPP, yang merupakan lembaga semi otonom dari IPNUI PPNU. Untuk sedikit menceritakan tentang sejarah awal berdirinya atau munculnya CBP KPP di Kabupaten Kediri. Sebelumnya saya mohon izin pada komandan-komandan terdahulu mewakili komandan-komandan yang lainnya, karena saya sendiri tidak punya kapasitas menceritakan sebenarnya. Karena yang lebih tepatnya beliau-beliau pelaku sejarah pada masa itu seharusnya yang punya kapasitas untuk menyampaikan. Oke. Sejarah masuknya CBP itu bermula di periodenya Pak almarhum Basman. Itu di perkiraan tahun 2000-an. Dan pada saat itu Kediri juga sudah ikut pelatihan kancah skala wilayah itu di Asrama Haji Sukolilo di perkiraan tahun 2000-an. Itu proses perintisan bagaimana CBP KPP ada hingga sampai sekarang seperti itu. Selanjut dari masa-masa perintisan muncullah CBP secara struktural. Secara struktural itu lebih tepatnya di tahun 2003-an. Jadi mulai 2000 itu proses perintisan secara struktural itu di 2003 sampai 2005. Pada saat itu masih CBP doang atau hanya CBP di 2003-2005 pada masa kepemimpinan Haji Saiful Anam ya. Jadi di Tirulong Gura pada saat itu proses awalnya CBP setelah perintisan di masa-masa pengembangan itu periode pertama juga yang membuat pelatihan. Kalau katanya senior itu pada saat itu namanya bukan Deklatama, tapi open rekrutmen CBP, tapi belum nama Deklatama seperti itu. Setelah itu setelah periode perintisan pengembangan masuk ke selanjutnya masih tahap pengembangan, tapi di skala kader CBP ini sudah mulai banyak banyak peminatnya, hingga
di setelahnya Pak Kajianam itu ada Pak Safaat di 2005 sampai 2007, sama yang KPP-nya dan Ana itu Bana itu rumahnya Ngadiluwe. Kalau Pak Safaat itu Gampeng. Di situ pernah mentorehkan hampir MOU-an dengan kader yang banyak itu, MOU-an dengan dengan sepak bola terbesar di Kediri itu Persik, suruh bantu di kesehatannya. Untuk pada saat itu posisi di tahun-tahun itu Pramuka masih belum booming seperti saat ini. Jadi CBP pernah bekerja sama dengan tim Persik seperti itu. Nah, setelahnya pada saat di Pak Safaat ini juga ada diklat. Diklat itu saya lupa. Di situ tempatnya yang pertama di PCNO, setelahnya di zamannya Pak Safaat ini sudah ada open recruitment di CBP, kayaknya sudah pakai nama Diklatama pada saat itu. Masuk setelah itu ada periode-periode komandan-komandan yang notabene ini pergerakan masih skala cabang. Jadi Diklatama pada saat itu masih skala cabang. Setelah Pak Safaat itu ada 2007, 2009 ada Pak Mufid dengan Mbak Nova. Itu Diklatamanya itu skala cabang. Belum masuk belum membuat DKAC atau pelatihan CBP skala kecamatan. Masuk pada 2009 2011 itu ada Pak Imam Syafi'i, rumahnya Keras, dan ada Mbak Tias itu Kandat. Lah di sini di periode ini itu ada resafelan komandan. Itu yang di reshuffle itu di KPP-nya. Yang pertama Mbak Tias digantikan atau di reshuffle, di periode keduanya itu digantikan Mbak Ida, seperti itu. Lah masuk periode 2011-2013 itu ada Pak Lutfi, rumahnya Gurah. Ini untuk KPP-nya juga ada 2 komandan karena tahun pertama dan tahun kedua itu beda orang atau reshuffle. Itu Mbak Dian Wates sama Mbak Nani Pelosok Klaten, seperti itu. Lanjut 2013 2015 itu ada yang CBP. Kalau tadi yang KPP reshufflean, ini CBP. Itu yang pertama Mas Taufik Ngadiluweh. Lah Mas Taufik Ngadiluweh ini dalam satu periode, terus dilanjutkan dengan Mas Munib Kepung. Tuh, itu yang CBP-nya ada reshufflean. Pada zaman itu komandannya melanjutkan di komandan sebelumnya, komandan KPP maksud saya, itu Mbak Nani Pelosok Klaten. Selanjutnya ada di 2015 2017 itu ada Mas Taufik Mojo sama KPP-nya Mbak Roah. Mbak Roah itu rumahnya Wates. Lah di tahun ini alhamdulillah tidak ada pergantian atau reshufflean komandan. Dilanjut di tahun 2017-2019 itu ada Mas Aziz sama Mbak Rani. Ini rumahnya Mas Aziz itu Kepung, Mbak Rani itu Badas. Itu di 2019. Oke, sedikit cerita di sini. Pada tahun 2000 sampai tahun 2017 itu pergerakan CBP itu masih skala cabang, belum bergerak skala DKAC seperti itu atau kecamatan. Masuk di periodenya Mas Aziz atau Mbak Rani ini transisi,
Karena apa? Di sini ada muncul DKAC baru. Itu di periodenya Mbak Rani. Itu masih 3 kalau nggak salah. Nah, dari sini pergerakannya sudah mulai masuk ke kecamatan. Itu kemungkinan pada saat itu pergerakannya masih 3 kecamatan. Oke, itu segi pengkaderannya. Masuk ke periode 2019 sampai 2021 ini ada rekan Akid dan rekanita Indah. Oh ya, tadi maaf lupa penyebutannya, seharusnya rekan dan rekanita ya, bukan Mas atau Mbak. Oke. Di periode 2019-2021 ini ada pergerakan baru yaitu pengkaderan yang awalnya skala cabang. Pada saat itu di periodenya Mas Aziz, meskipun ada 2 DKAC, 3 itu kegiatannya masih skala cabang di Klatama. Terus masuk di periode 2019-2021 ini pengkaderan atau pembentukan struktur CBP skala kecamatan ini sudah dimasifkan. Dari 26 itu berhasil mendirikan DKAC kurang lebih berapa? 18-an segitu. Jadi periode itu memunculkan DKAC baru sebanyak sekitar 18-an seperti itu. Lah, di situ mulai awalnya pengkaderan di CBP, kalau kita melihat skala kecamatan, itu awal mulanya itu di Keras. Itu periode sebelum saya atau periodenya Mas Aziz itu ada. Masuk di periode saya itu pengkaderan masih berada di kecamatan, tapi tetap terakhir kita pakai di Klatama terakhir ya. Oke, terakhir di Klatama itu berada di Kelir Semen. Nah, itu pengkaderan skala cabang. Nah, itu dari beberapa DKAC ini, kalau saya melihat sampai sekarang ini pergerakannya juga masif di kecamatan masing-masing dan bisa melaksanakan pengkaderan di Klatama itu skala kecamatan seperti itu. Jadi pergerakannya CBP pada saat itu sebenarnya sudah banyak sekali kader, tapi masih belum masif di skala kecamatan, sehingga pemantauan kader masih kurang seperti itu. Jadi untuk di periodenya Bapak Haji Saiful Anam itu pada tahun 2003 sampai 2005 itu ada kebijakan PDL tersendiri, warna PDL tersendiri. Nah, untuk warna PDL-nya itu kan hanya CBP. Itu warnanya hijau lumut, seperti contoh seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini warna PDL yang hijau lumut pada tahun 2003 sampai 2005. Untuk kombinasinya itu warnanya hitam yang ada di pundak sama di lengannya, begitu. Untuk yang belakang tulisannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dan logonya ada di depan di sebelah kiri. Kemudian di tahun 2005 sampai dengan 2007 itu di periode Bapak Syafaat dengan Mbak Ana itu CBP-nya warnanya putih, PDL CBP-nya warnanya putih, dan KKP-nya juga sama warnanya putih, dan jilbabnya itu warnanya hitam. Untuk contohnya kita tidak menemukan yang contoh asli atau kaosnya, tapi ada fotonya gitu. Kemudian di tahun 2007 sampai dengan 2009 itu warna PDL-nya itu warna abu-abu, dan warna yang
KP itu warnanya biru navy atau yang biasa disebut dengan biru dongker gitu. Untuk contohnya yang abu-abu seperti ini ya. Untuk logonya tetap itu di sebelah kiri, logo CBP begitu. Untuk yang belakang seperti ini, kombinasinya adalah warna hitam gitu. Kemudian di tahun 2009 sampai 2015 itu berganti lagi, CBP-nya itu PDL-nya warnanya orange semua, yang hanya di kombinasi hitam hanya sedikit sekali di atas. Untuk CBP-nya yang logo tetap ada di sebelah kiri, dan untuk yang belakang seperti ini, ada tulisan Ibnu di bawah tulisan CBP gitu. Untuk yang KKP itu jilbabnya masih warna hitam, di tahun tersebut warna hitam. Kemudian next ya, di tahun 2015 sampai dengan sekarang juga sudah ada ketetapan tersendiri untuk cuklaknya. Dan yang tadi, yang sebelumnya, periode-periode sebelumnya itu belum ada cuklaknya dari pimpinan pusat. Jadi dari teman-teman atau beliau-beliau itu membuat kebijakan sendiri begitu. Dan warnanya, warna PDL-nya untuk warna CBP itu warnanya hitam, kombinasinya ada oranye. Kemudian yang KPP-nya warnanya navy biru dongker begitu. Untuk jilbabnya yang sekarang mulai 2015 sampai sekarang itu warnanya orange begitu. Selanjutnya di periode 2019-2021 itu DKJ Kabupaten Kediri melaunchingkan kaos PDL khusus pelatih. Nah, kenapa kok melaunchingkan itu? Karena melihat di periode sebelumnya, di periode Bapak Haji Saiful Anam tadi itu ada juga PDL pelatih, warnanya juga hampir sama. Akan tetapi itu PDL hanya khusus dipakai untuk pelatih yang sudah mengikuti diklat pelatih begitu. Nah, karena apa sih kok dibuatkan PDL tersebut? Ya untuk membedakan antara pelatih dengan yang lainnya atau anggota yang lainnya begitu. Untuk contohnya seperti ini PDL keluaran 2019-2021 seperti ini ya. Ini untuk yang KPP, untuk yang CBP juga sama sebenarnya, akan tetapi cuma berbeda di logonya saja. Ini untuk logo KPP. Seperti ini ya, warnanya hijau lumut, perpaduannya warnanya abu-abu. Belakangnya seperti ini. Ada tulisan pelatih, kemudian bawahnya DKC, terus ini ada KPP atau CBP, dan bawahnya lagi Kabupaten Kediri. Begitu. Untuk jilbabnya sendiri yang KPP itu warnanya abu-abu juga, sama dengan kombinasi warna dengan di kaos ini begitu. Di garis bawah ya, untuk yang PDL ini khusus pelatih dan tidak untuk dibawa di luar DKJ Kabupaten Kediri gitu. Khusus di Diklatama juga. Jadi untuk pelatih-pelatih yang terjun di Diklatama itu memakai baju ini. Selain pelatih yang terjun di Diklatama tidak boleh memakai baju ini. Begitu. Dari tambahan sedikit dari saya, sedikit catatan bahwasanya di Kediri itu ada local wisdom atau tradisi kultural di Kabupaten Kediri, khususnya di dunia per CBP KPP-an. Yang pertama, kalau di Kediri itu lebih identik kader-kader itu lebih mengedepankan kedisiplinan. Yang pertama itu. Terus yang kedua, lebih banyak memberikan sanksi, entah itu secara fisik ataupun secara sanksi yang lain.
Contoh, ketika kita berkata kasar ataupun berkata jorok di kita di Kabupaten Kediri itu ada sanksi terkhusus untuk rekan dan rekan kita atau anggota CBP-KBP yang dia melanggar sanksi itu. Dan juga yang paling penting di CBP-KBP itu khususnya di Kabupaten Kediri itu rokok. Jadi kalau merokok, kalau kita masih pakai PDL ataupun PDH ataupun atribut CBP-KBP itu ada porsinya sendiri. Jadi di Kediri itu merokok, berkata jorok, contoh lah miso ataupun melanggar kedisiplinan yang lain itu punya porsi sendiri-sendiri atau hukuman. Lah, hukuman tersebut bentuk pembelajaran terhadap anggota ataupun kader yang mana mendidik agar skala pelajar itu sesuai dengan yang diharapkan bangsa ke depannya. Jadi meminimalisir seperti itu. Meskipun secara meskipun secara naluri itu kalau teman-teman di luar mungkin ada yang kata kosor ataupun yang senengane miso, sukanya miso ataupun gimana, itu secara tidak langsung ada tekanan khusus atau kewajiban khusus agar dia itu mengempet atau menahan perilaku-perilaku yang menyimpang. Jadi kenapa kok juga seperti itu? Karena segmentasi CBP-KBP di Kabupaten Kediri itu bukan tentang pelajar saja yang disasar, akan tapi semua kultur. Kalau kita melihat di PLA kan sudah dijelaskan segmentasi CBP-KBP itu di pelajar, mahasiswa dan santri. Lah kita di Kabupaten Kediri itu kultur. Jadi semuanya gitu. Kalau bahasa ilmiahnya itu semua aspek menjadi satu. Jadi enggak tergolong satu golongan mawon untuk anggota CBP-KBP. Ada juga yang kalau kita melihat di senior dulu, ada yang berangkatnya dari teman-teman embongan atau marginal lah, itu masuk ke CBP juga ada perubahan. Banyak cerita lah kalau masalah pengkaderan di Kabupaten Kediri. Mungkin itu saja.